Shalom, perkenalkan nama saya Justin Herawake, program studi bimbingan dan konseling Kristen semester 2 dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan pelayanan orientasi. Yang pertama yaitu pengertian layanan orientasi. Layanan orientasi adalah suatu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa, dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang mereka masuki seperti sekolah. Layanan orientasi dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan peserta didik memahami berbagai aspek penting dari lingkungan baru, termasuk program pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, aturan sekolah, serta cara-cara belajar yang efektif. Hal ini bertujuan agar mereka dapat beradaptasi dengan baik dan menjalankan perannya di lingkungan yang baru. Yang berikut yaitu tujuan utama layanan orientasi. Yang pertama yaitu untuk membantu individu baru memahami visi, misi, dan nilai-nilai sekolah. Yang kedua, untuk memperkenalkan individu baru pada struktur organisasi, peraturan, dan prosedur sekolah. Yang ketiga, untuk membantu individu baru mengenal fasilitas dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Yang keempat, untuk membangun rasa memiliki dan kebersamaan di antara anggota komunitas sekolah. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi interaksi sosial dan membangun jaringan antara individu baru dan anggota komunitas yang sudah ada. Ada pelayanan orientasi di sekolah. Pelayanan orientasi di sekolah merupakan proses yang terencana dan sistematis untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan pendidikan mereka. Berikut ada 3 langkah utama yang biasanya diterapkan dalam pelaksanaan layanan orientasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses merancang dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan orientasi agar berjalan terarah dan sesuai tujuan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap menjalankan kegiatan orientasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, melibatkan siswa baru dalam berbagai aktivitas pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses menilai dan mengukur keberhasilan pelaksanaan layanan orientasi, seperti mengetahui apakah tujuan orientasi telah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah layanan orientasi di luar sekolah. Layanan orientasi di luar sekolah bertujuan untuk membantu individu yang memasuki lingkungan baru seperti pegawai baru, anggota organisasi, atau mantan narapidana agar dapat beradaptasi dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai pelaksanaan layanan orientasi di luar sekolah. Yang pertama yaitu jenis layanan orientasi. Ini merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan untuk membantu individu mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, misalnya orientasi kerja untuk pegawai baru, orientasi organisasi untuk anggota baru, atau orientasi sosial bagi mantan narapidana. Yang berikut, metode pelaksanaan. Ini adalah cara-cara yang digunakan dalam memberikan layanan orientasi seperti pelatihan, pembekalan, bimbingan kelompok, mentoring, simulasi, tur lingkungan, diskusi, dan tanya jawab. Yang ketiga, tujuan layanan orientasi. Ini bertujuan untuk membantu individu memahami lingkungan barunya, mengenal aturan dan budaya yang berlaku, serta memudahkan proses adaptasi agar dapat berperan aktif dan produktif di lingkungan yang baru. Selanjutnya, metode layanan orientasi. Metode layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu baru untuk mengenali lingkungan yang akan mereka masuki. Metode layanan orientasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat demonstrasi, yang kelima kunjungan lapangan, yang keenam program homeroom, yang ketujuh partisipasi aktif, dan yang kedelapan penggunaan media. Metode layanan orientasi juga dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan lapangan atau format lapangan, yang kedua format klasikal, yang ketiga format kelompok, yang keempat formal individual, dan yang kelima adalah format politik. Yang berikut, pentingnya layanan orientasi dalam bimbingan konseling.
Layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling sangat penting karena membantu individu, khususnya siswa baru, dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dimasuki, seperti sekolah, kelas, atau situasi sosial baru. Melalui layanan ini, siswa memperoleh informasi penting tentang lingkungan barunya, aturan, tata tertib, serta berbagai sumber daya yang tersedia, sehingga mereka dapat berperan secara optimal dan terhindar dari hambatan penyesuaian diri. Layanan orientasi juga bertujuan sebagai upaya pencegahan, yaitu membantu individu agar tidak mengalami kesulitan atau masalah akibat ketidaktahuan terhadap lingkungan barunya. Dengan pemahaman yang baik, siswa dapat menyesuaikan diri secara positif, memanfaatkan peluang, serta mengembangkan potensi diri secara maksimal dalam lingkungan baru.